Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti pernah menemui masalah, entah itu sama teman, keluarga maupun pacar. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang prinsip stoikisme agar kita tetap mempunyai ketenangan dalam menghadapi berbagai masalah. Yuk simak videonya baik-baik. Saat ini saya ingin membahas filosofi kuno stoikisme yang mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan takdir kita, tetapi respons kita terhadapnya. Bagaimana jika perubahan sejati tidak datang dari perbaikan eksternal, tetapi dari memperkuat diri kita sendiri? Dengan menerapkan kebijaksanaan stoik, kita dapat mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju penguasaan pribadi, mengubah frustrasi menjadi pemberdayaan, dan kekacauan menjadi keteraturan. Mari kita eksplorasi strategi praktis dari stoicisme untuk membentuk kembali hidup Anda dari dalam keluar. Memastikan setiap langkah yang diambil didasarkan pada kebijaksanaan dan ketahanan. Kita akan menemukan bagaimana filosofi kuno ini dapat memberikan solusi praktis untuk masalah modern, membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bertujuan dan tangguh. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, saya hanya meminta Anda untuk menekan tombol berlangganan dan membagikan video ini dengan orang lain yang berada di jalur yang sama. Konten hari ini mungkin menantang para skeptis dan memancing refleksi mendalam, jadi saya mendorong Anda untuk menonton sampai akhir agar dapat memahami sepenuhnya potensi transformatif dari stoicisme dalam kehidupan sehari-hari kita. Siap untuk mulai membuat perubahan nyata? Mari kita selami. Pertama, bangkitkan kekuatan batin Anda melalui perhatian penuh stoik. Merangkul kesadaran penuh adalah langkah awal perjalanan kita. Ini adalah praktik yang berakar dalam filosofi stoik dan dikenal luas karena kemampuannya untuk mengubah hidup. Dalam stoikisme, kesadaran penuh berarti kesadaran diri, mengenal pikiran, emosi, dan dorongan kita sendiri. Marcus Aurelius menekankan pentingnya mengamati pikiran kita sendiri dari perspektif luar, mengenali pikiran dan emosi tanpa terjebak di dalamnya. Ini menciptakan ruang antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita merespons. Pikirkan perhatian penuh sebagai cermin untuk pikiran dan tindakan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pikirkan dan mengapa? Atau, bagaimana pikiran-pikiran ini membentuk tindakan saya? Proses ini tidak hanya tentang mengidentifikasi hal negatif, tetapi juga memahami pola yang kita ulangi setiap hari, seringkali tanpa disadari. Banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang membentuk hidup kita, baik secara sadar maupun tidak. Dengan memperhatikan pola-pola ini, kita dapat mengarahkan diri ke arah yang melayani kita, bukan membatasi kita. Bagi kaum stoik, perhatian penuh adalah alat untuk hidup dengan tujuan, bukan sekadar bereaksi terhadap setiap pikiran dan perasaan. Epicurus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Ide sederhana ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki pilihan dalam merespons kehidupan. Kesadaran adalah tindakan memperhatikan ruang antara stimulus dan emosi kita. Carl Jung juga menekankan pentingnya kesadaran ini. Ia berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Dengan mempraktikkan kesadaran, Anda mulai menyadari pikiran dan perasaan yang selama ini berjalan di autopilot. Anda mulai melihat diri Anda dengan jelas, mendapatkan wawasan tentang perilaku Anda, dan menyadari akar respons Anda. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang mengamati tanpa memberi label pada pikiran sebagai baik atau buruk. Keindahan dari kesadaran adalah bahwa hal itu dapat diterapkan pada semua aspek hidup Anda, baik dalam interaksi dengan orang lain, cara Anda menanggapi tantangan, atau dalam menangani tujuan pribadi. Perhatian penuh memberi Anda momen untuk berhenti dan memilih respons Anda. Jeda ini adalah saat pertumbuhan terjadi. Disinilah kita mengganti reaksi otomatis dengan keputusan yang disengaja, sesuai dengan siapa kita ingin menjadi. Luangkan waktu untuk merenungkan rutinitas dan kebiasaan harian Anda. Apakah ada tindakan yang Anda lakukan tanpa menyadari yang tidak selaras dengan tujuan atau nilai-nilai Anda? Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Jurnal bisa menjadi alat yang efektif untuk mempraktikkan ini. Dengan menuliskan pikiran Anda dan meninjaunya, Anda membawa kebiasaan dan keyakinan bawah sadar ke permukaan, memberi Anda kesempatan untuk memahami dan mengubahnya. Ingat,
Perhatian penuh adalah keterampilan yang memerlukan latihan. Mulailah dengan momen-momen kecil ketika Anda merasa frustrasi atau tidak sabar. Berhentilah sejenak dan tanyakan, mengapa saya merasa seperti ini? Saat Anda hendak membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri apakah keputusan tersebut sejalan dengan orang yang ingin Anda jadi. Momen-momen kecil ini memperbesar kesadaran, dan seiring waktu akan membentuk kembali cara Anda hidup. Perhatian penuh adalah tentang membangun persahabatan dengan diri sendiri yang berakar pada kejujuran, rasa ingin tahu, dan kasih sayang. Kedua, mengambil tanggung jawab penuh. Seni mengambil tanggung jawab penuh adalah salah satu hal tersulit, tetapi juga langkah pembebasan yang paling kuat. Dalam filosofi Stoik, tanggung jawab bukan tentang kesalahan. Ini tentang mengakui bahwa kita memegang kendali atas hidup kita, terlepas dari keadaan. Kaum Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan kejadian eksternal, kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Mereka mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai arsitek realitas kita sendiri, bukan penerima pasif dari takdir. Konsep tanggung jawab dalam Stoikisme melampaui sekadar kepemilikan atas tindakan. Ini tentang merangkul peran sebagai peserta aktif dalam hidup kita sendiri. Epicurus mengingatkan kita, kamu bukan keadaanmu. Kamu adalah pilihanmu. Ketika kita berhenti menganggap keadaan kita sebagai hasil dari keberuntungan, orang lain, atau kejadian masa lalu, kita membuka potensi untuk mengubah masa depan kita. Pergeseran ini bukan tentang mengabaikan pengaruh faktor eksternal, tetapi memilih untuk fokus pada apa yang dapat kita ubah, pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Psikolog Carl Jung menekankan bahwa dengan mengambil kepemilikan atas tindakan kita memperoleh akses ke dorongan dan pola bawah sadar yang membentuk kita. Dia menyatakan, aku bukanlah apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Ketika kita menerima tanggung jawab, kita bergerak dari reaksi menuju pilihan sadar tentang bagaimana menjalani hidup, bukan membiarkannya menentukan jalan kita. Namun menerima tanggung jawab tidak selalu nyaman. Seringkali berarti mengakui kebenaran yang sulit tentang diri kita, kebiasaan, dan pola pikir kita. Terkadang kita mungkin menyadari bahwa kita telah berpegang pada keyakinan atau alasan yang membuat kita terjebak. Kaum Stoik tidak menghindar dari hal ini. Mereka menyambutnya sebagai peluang untuk tumbuh. Dengan mengambil tanggung jawab, kita memberi ruang untuk refleksi diri yang jujur, dan mulai melihat di mana kita menghindari perubahan yang sulit. Membiarkan rasa takut atau keraguan diri menahan kita, dan di mana kita membiarkan diri tetap berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ada kebebasan yang kuat dalam hal ini, meskipun mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Ketika kita mengambil tanggung jawab, kita tidak lagi bergantung pada kekuatan eksternal. Sebaliknya, kita melihat diri kita sebagai orang yang diberdayakan untuk membentuk keadaan kita, terlepas dari kesulitan yang kita hadapi. Ini tidak berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan tidak akan menghentikan tekad kita. Ini tentang berdiri teguh dalam pemahaman bahwa, meskipun hidup mungkin memberikan tantangan, kita harus memilih bagaimana kita menghadapinya. Perhatikan cara kaum Stoik menghadapi kemunduran. Bagi mereka, setiap tantangan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan, ujian karakter. Marcus Aurelius menulis, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan. Perspektif ini mengajarkan kita bahwa rintangan bukanlah hambatan, tetapi peluang untuk menyempurnakan ketahanan dan kekuatan kita. Ketika kita bertanggung jawab atas cara kita merespons rintangan ini, kita mengubahnya menjadi batu loncatan menuju pribadi yang kita cita-citakan. Mengambil tanggung jawab juga berarti melepaskan kebutuhan akan alasan. Kita sering berpikir, jika saja saya punya lebih banyak waktu atau jika saja semuanya berbeda. Pikiran-pikiran ini mungkin memberikan kenyamanan sementara, tetapi mereka merampas pertumbuhan kita. Stoicisme menantang kita untuk menghadapi kebenaran tentang alasan-alasan ini, melihatnya sebagai hambatan yang kita ciptakan untuk menghindari konfrontasi dengan potensi kita sendiri. Alih-alih berkata, saya akan mulai besok, pendekatan Stoik adalah bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan apa yang saya miliki? Kita harus menyadari bahwa momen yang sempurna tidak akan pernah datang. Yang kita miliki hanyalah saat ini, dan kita harus bertindak di dalamnya.
Perubahan pola pikir ini tidak mudah, tetapi transformatif. Bayangkan melihat hidup Anda melalui lensa tanggung jawab. Alih-alih merasa dibatasi oleh apa yang telah dilakukan orang lain atau apa yang telah terjadi, Anda mulai fokus pada apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk menciptakan perubahan. Keteguhan ini, komitmen terhadap tanggung jawab ini, mengarah pada keyakinan tenang bahwa apapun yang hidup berikan kepada Anda memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Ini memberi Anda ketahanan dalam menghadapi kegagalan, memahami bahwa kemunduran tidak mendefinisikan Anda. Mereka hanya menguji tekad Anda dan mengungkap area untuk pertumbuhan. Mengambil tanggung jawab adalah praktik yang berkelanjutan. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih bagaimana kita menanggapi dunia di sekitar kita, dan masing-masing pilihan ini membangun di atas yang terakhir, perlahan-lahan membentuk orang yang kita kuasai. Ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Menetapkan tujuan adalah salah satu hal paling berharga yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Namun disinilah kita sering berjuang. Dalam filosofi Stoik, menetapkan tujuan bukanlah tentang ambisi besar atau keinginan yang samar, tetapi tentang mendefinisikan apa yang benar-benar penting bagi kita dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Kaum Stoik percaya pada fokus hanya pada apa yang berada dalam kendali kita, dan proses penetapan tujuan adalah perluasan dari ide itu. Ketika kita menetapkan tujuan dengan kejelasan, kita membuat peta jalan yang membantu kita tetap pada jalur. Bahkan saat menghadapi kemunduran, banyak orang menetapkan tujuan yang luas dan tidak pasti, seperti saya ingin bahagia atau saya ingin sukses. Namun, seperti yang diingatkan Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Tanpa visi yang jelas, kita rentan terhadap gangguan dan pengaruh eksternal. Sebaliknya, kita perlu melepaskan tujuan yang kabur. Definisikan kesuksesan dalam istilah praktis. Dengan cara ini, setiap langkah menjadi bermakna dan kita dapat mengukur kemajuan kita dengan mengetahui bahwa kita bergerak ke arah yang benar. Dalam psikologi modern, ini sering disebut pendekatan SMART untuk menetapkan tujuan. Tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip Stoik. Dengan menetapkan tujuan spesifik yang jelas, kita tidak hanya berfokus pada apa yang ingin kita capai, tetapi juga mendasarkan diri pada tindakan yang dapat kita kendalikan. Alih-alih berkata, saya ingin lebih sehat, tujuan spesifik akan menjadi, saya ingin berolahraga 3 kali seminggu dan mengganti minuman manis dengan air. Langkah-langkah kecil yang dapat ditindaklanjuti ini memberi kita sesuatu yang konkret untuk dikerjakan setiap hari, dan setiap langkah yang kita ambil membangun momentum. Kaum Stoa juga menekankan pentingnya memilih tujuan yang bermakna. Epicurus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang menumbuhkan kebajikan dan ketahanan, bukan pada keinginan sesaat atau pencapaian yang dangkal. Saat menetapkan tujuan, tanyakan pada diri sendiri, mengapa hal ini penting bagi saya? Apakah ini sejalan dengan nilai-nilai saya dan membantu saya tumbuh? Ataukah ini dipengaruhi oleh harapan orang lain? Semakin jelas Anda tentang mengapa tujuan Anda penting, semakin kuat komitmen Anda terhadap tujuan tersebut, terutama ketika menghadapi rintangan. Carl Jung pernah berkata, visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, bangun. Kita harus melihat ke dalam diri kita dan memahami apa yang benar-benar beresonansi dengan kita. Introspeksi ini membantu kita menetapkan tujuan yang bukan hanya gema dari apa yang dikatakan masyarakat bahwa kita harus kejar. Sebaliknya, kita mendasarkan tujuan pada pertumbuhan pribadi kita, nilai-nilai kita, dan kehidupan yang ingin kita jalani. Kejelasan ini memberi kita ketahanan, karena kita cenderung tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kita menjadi tangguh karena kita tahu mengapa tujuan kita layak untuk dikejar. Namun, menetapkan tujuan bukan hanya tentang membuat daftar periksa. Ini tentang menciptakan jalan. Setiap tujuan kecil harus bertindak sebagai batu loncatan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan akhir Anda. Misalnya, jika Anda ingin menumbuhkan pola pikir stoik, serangkaian tujuan bisa mencakup meditasi harian, membuat jurnal, atau membaca teks stoik selama 10 menit setiap pagi. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak kecil jika dilakukan sendiri, tetapi seiring waktu, tindakan ini akan menjadi lebih besar dan mengarah pada transformasi yang langgeng. Saat Anda mencapai setiap tujuan kecil, Anda akan merasakan rasa pencapaian yang selanjutnya memicu motivasi Anda untuk melanjutkan.
Filosofi Stoik juga mendorong kita untuk menetapkan tujuan yang menantang namun realistis. Suatu tujuan harus dapat mendorong kita tetapi tidak membuat kita kewalahan. Ada keseimbangan yang baik antara ambisi dan kepraktisan. Jika kita menetapkan tujuan yang terlalu ambisius, kita berisiko mengalami kelelahan dan frustrasi. Jika tujuan tersebut terlalu mudah, kita menghambat pertumbuhan diri kita yang datang dari mendorong batas-batas kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak membuang waktu berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi orang baik. Ini adalah panggilan untuk fokus pada tindakan, bukan kesempurnaan. Kita tidak membutuhkan tujuan yang sempurna atau rencana yang ideal. Kita hanya perlu mulai menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu dan tetap berkomitmen pada perjalanan tersebut. Setelah menetapkan tujuan, penting untuk meninjau kembali dan menyesuaikannya secara teratur. Hidup tidak dapat diprediksi dan keadaan berubah, sehingga tujuan kita harus tetap fleksibel, memungkinkan kita untuk beradaptasi tanpa merasa gagal. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi melihat setiap perubahan sebagai kesempatan untuk menjalankan kebajikan dan kebijaksanaan. Jika suatu tujuan tidak lagi sejalan dengan siapa Anda atau keadaan Anda saat ini, jangan takut untuk memperbaikinya. Inti dari penetapan tujuan bukanlah kepatuhan yang kaku, tetapi kemajuan yang berarti. Akhirnya, penting untuk merayakan setiap kemajuan kecil di sepanjang jalan.